Lihat bagaimana politik umat Islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, itu sangat-sangat jauh sekali daripada politik yang telah diajarkan oleh Islam, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana esensi politik dalam Islam itu adalah riayah sunil ummah, mengurusi urusan umat, dakhiliyan wa kharijiyan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Dan itulah esensi politik dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Ra'yun TV rahimakumullah, alhamdulillah, tidak terasa, Masya Allah, ya, kita sudah memasuki sahur Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, Masya Allah. Dari 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah, ya, agar kita disampaikan kepada bulan ini. Maka wajib kita sebagai seorang muslim, kita berbahagia, ya, disampaikan kita di bulan ini, ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik misalnya, ya, sumya Ramadan, innama sumya Ramadan li'anna yarmidu junub, bahwa bulan Ramadan itu disebut Ramadan, kata Rasulullah, karena membakar dosa-dosa kita. Maka tidak ada satupun alasan yang kita itu tidak bahagia ketika masuk bulan Ramadan, ya, karena tadi dosa-dosa kita itu yang kemudian akan membuat hidup kita itu susah, ya. Maka bersyukur kita itu disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Jadi Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Maka dari itu kita di awal dari Ramadan ini kita harus berazam dalam diri kita, ya, agar kita apa? Agar kita bisa mengisi Ramadan tadi, ya, dengan seoptimal mungkin, ya, semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengisi Ramadan tadi dengan ketaatan, ya, tentu dengan ketaatan yang betul-betul, ya, betul-betul taat kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga hikmah daripada Ramadan itu sendiri itu bisa kita dapatkan, yaitu takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi takwa itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama kita ketika kita menjalani hidup Ramadan. Tentu tidak mudah, ya, karena takwa itu adalah totalitas kita di dalam menjalani kehidupan ini berdasarkan Islam. Jadi Islam, ya, jangan hanya dipandang sebagai aktivitas-aktivitas ibadah ritual, ibadah mahdhah saja. Tetapi Islam itu adalah din, adalah agama yang memang Allah turunkan kepada kita, ya, untuk mengatur tibyana likulli syai'in, yang menjelaskan segala sesuatu. Maka kita wajib menjalani Ramadan tadi, ya, bukan hanya dari aspek ritualnya saja, ya, bangun tidur kita sholat tahajud, habis itu kita makan sahur, habis itu setelah itu kita sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Tetapi, ya, setelah itu kita menjalani kehidupan kita itu dengan sekulerisme, ya, menjalani kehidupan tadi dengan sistem yang tidak Islami, ya, seperti sekarang ini, gitu, ya. Jadi aktivitas kita, ya, baik itu ekonomi, ya, itu jauh daripada Islam, bahkan ribawi, ya. Bahkan kita bangga dengan istilah-istilah mereka, gitu, ya. Belum lagi politik, ya. Kita lihat bagaimana politik umat Islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, itu sangat-sangat jauh sekali daripada politik yang telah diajarkan oleh Islam, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita.
Bagaimana esensi politik dalam Islam itu adalah riayah sunil ummah, mengurusi urusan umat, dakhiliyan wa kharijiyan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Dan itulah esensi politik dalam Islam. Maka di dalam Ramadan tadi bukan hanya kita menjalani, mengisi ya dengan aktivitas-aktivitas ibadah ritual saja, tetapi mari di bulan Ramadan ini kita juga isi ya aktivitas amal kita itu dengan terikat dengan seluruh hukum syara. Jadi al-aslu fil af'ali taqayyudu fi hukmi syar'i, yaitu betul-betul harus menjadi tertanam di dalam diri kita, sehingga kita menjalani Ramadan tadi ya betul-betul dengan semangat Islam, betul-betul dengan syariat Islam, betul-betul dengan aturan-aturan Islam yang kafah, yang lengkap. Ya. Jadi jangan sampai ya malamnya kita ibadah, malamnya kita sholat taraweh, malamnya kita tahajud, ya. Setelah itu sahur, makan sahur dan sebagainya, ya. Tetapi ya kemudian aktivitas kehidupan kita, ya, baik ekonominya, baik sosialnya, baik pendidikannya, bahkan sampai politiknya, kita itu tidak menggunakan Islam sebagai dasar, ya, sehingga kita jauh daripada Islam. Padahal tadi inti daripada tujuan daripada saum adalah takwa, dan inti daripada takwa adalah imtisalul awamirillahi wastinabun nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Dan perintah dan larangan Allah ini bukan hanya terkait dengan aktivitas fardiyah kita, urusan private saja, tetapi juga ada perintah-perintah Allah yang ini terkait dengan aktivitas publik. Ya, misalnya larangan riba, wallahu halal bai'a wa harrama riba misalnya. Ya. Atau di dalam terkait dengan urusan hukum misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas di dalam pembunuhan. Ya, as-sariqatu was-sariqatu faqtau aydiyahuma. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. Az-zanu waz-zani fasridu kullaha minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan maka jilidlah mi'ata jaldah dengan 100 kali jilidan. Lah, ini hanya sedikit ya perintah dan larangan yang terkait dengan aktivitas muamalah kita, aktivitas hablum minanas kita. Ya, maka kita bisa sempurna dalam menjalankan ibadah Ramadan tadi, ya, bukan hanya dengan meningkatkan aktivitas spiritual kita, aktivitas ruhiyah kita, tetapi bagaimana kita juga menjalani Ramadan tadi dengan aktivitas muamalah yang juga Islami, ya. Dan ini tentu sejalan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, janganlah kalian ikuti iktibak kepada langkah-langkah setan. Karena apa kata Allah? Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ya, maka dari itu sekali lagi, maka mari kita isi Ramadan, ya, bukan hanya dengan meningkatkan aktivitas spiritual saja, tapi bagaimana kita berusaha, ya, semaksimal mungkin kita terapkan Islam secara utuh, secara kafah, baik di dalam masalah-masalah private, masalah-masalah fardiyah kita, masalah-masalah pribadi kita, baik permasalahan-masalah keluarga kita, ya, dan juga lebih-lebih bagaimana kita juga berusaha menerapkan Islam tadi di dalam urusan masyarakat dan juga bernegara. Maka insya Allah ketika kita sudah lakukan, ya, semua tadi, ya, kita sudah gunakan Islam itu sebagai way of life, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita dalam Quran surat Al-A'raf 66. Walau ahna 'alal qura amanu wa taqau lafattahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
andai saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakati minas syama'i wal ardh, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dan dari langit dan bumi. Maka Masya Allah, maka dengan Ramadan mari kita tingkatkan aktivitas spiritual kita, dan juga bagaimana kita berusaha menjalankan Islam secara totalitas, secara kafah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.